Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita kembali kepada pelajaran kitab Adabul Ishrah wa Dzikr as-Suhbah wal Ukhuwah karya Syekh Abdul Barakat Muhammad Al-Ghazi rahimahullah. Adapun di pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa poin adab dari adab-adab yang baik di dalam as-suhbah al-ishrah, persahabatan dan pergaulan. Di antaranya adalah fahmu nafsiyatil ashab, memahami kepribadian teman-teman kita ketika kita mengajak mereka berbicara. Masing-masing kita ajak bicara sesuai dengan kepribadiannya, kapasitasnya, pemahamannya. Kita pergunakan bahasa yang sesuai, yang tepat. Sebab kenyataannya manusia berbeda-beda. Tingkat kecerdasannya, tingkat pendidikannya, dan stratanya di tengah-tengah masyarakat. Maka masing-masing kita ajak bicara, komunikasi dengan bahasa yang sesuai. Kemudian kita pelajari pula di antara adab-adab yang baik dalam pergaulan adalah hifzu hurumatus suhbah wal ishrah, menjaga kesucian persahabatan dan pergaulan dan tidak melupakannya. Ini sudah kita pelajari di kesempatan sebelumnya. Bahkan walaupun kita hanya berteman selama 1 tahun, berjumpa, berteman dalam 1 tahun, maka jangan dilupakan persahabatan dan pertemanan tersebut. Bahkan walaupun kita hanya berjumpa dalam 1 hari dengan sahabat kita ini atau teman kita ini, maka jangan kita lupakan pertemanan tersebut dan tetap menjaga kesuciannya. Demikian pula di antara poin adab yang kita pelajari sebelumnya adalah muasatul ikhwan wal insaf min nafsih, adalah memberikan al-muasah, bantuan, pertolongan, serta memberikan atau membuka pintu kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk mengambil hak mereka dari dirinya. Sehingga seandainya ada kezaliman, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun nampak remeh, namun tetap bersikap adil kepada saudara-saudaranya, teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Ya, dan membuka pintu, silakan jika kalian mau mengambil hak kalian atau ingin membalas ya perbuatan buruk atau kezaliman yang pernah saya lakukan. Saya rela, saya ridho. Nah, ini insaf. Sikap adil dan sportif.
Demikian pula di antara poin adab yang juga penting kita pelajari sebelumnya adalah as-sabr 'ala jafa'il ikhwan wal hijran. Bersabar menghadapi sikap kasar, tidak enak dari sahabat-sahabatnya. Wa isqatut tuhmati anhum, dan menghilangkan tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap mereka. Yakni ketika kita disikapi dengan sikap yang kurang mengenakan dari sahabat-sahabat kita, ya, maka semestinya kita bersabar dan tidak terburu-buru, ya, menuduh mereka dengan tuduhan yang macam-macam. Mungkin mereka hasad, mungkin mereka dendam, mungkin mereka begini dan begitu. Ya, terlebih kita pelajari waktu itu, jika memang keadaannya perlu introspeksi diri, evaluasi diri, barangkali memang ada kesalahan pada diri kita sendiri, sehingga wajar jika disikapi dengan sikap yang kurang mengenakan sebagaimana biasanya. Ya, yakni tidak seperti biasanya. Ya, kok saat ini teman-teman, sahabat-sahabat, ikhwan-ikhwan sikap demikian kepada saya, ada apa? Nah, coba evaluasi diri, ya, introspeksi, barangkali ada sesuatu. Bersabar dan jangan terburu-buru, ya, membuat, ya, tuduhan-tuduhan serta kekacauan, fitnah, ya, di tengah-tengah komunitasnya. Na'udzubillah. Bersabar. Kita bisa meneladani jika sahabat Nabi SAW ketika mereka dihajar, yakni ditinggalkan, tidak dipergauli, tidak diajak komunikasi oleh Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin di Madinah. Ya, disebabkan kesalahan mereka bertiga, walhamdulillah mereka mengakui kesalahannya. Ya, tidak berusaha membela diri. Mereka mengakui kesalahan dan mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama 50 hari mereka bersabar dalam keadaan, ya, dunia telah terasa sesak bagi mereka. Wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Bumi ini, dunia ini terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi ini atau dunia ini luas. Namun karena sikap yang tidak mengenakkan dari kaum muslimin, dengan sebab kesalahan mereka bertiga sendiri, bumi ini terasa sesak. Namun mereka bersabar, tidak kemudian memilih komunitas lain, komunitas yang tidak baik, atau memilih jalan yang lain selain jalan Islam, jalan sunnah. Tidak. Demikian pula hendaknya kita bisa meneladani mereka bertiga, para sahabat Nabi SAW yang mengakui kesalahan dan jujur dalam bertaubat. Bersabar ketika mendapatkan sikap al-hajar, ketika ditinggalkan, tidak diajak berkomunikasi. Ya, jangan sampai, na'udzubillah, ya, sikap yang tidak mengenakkan dari saudara-saudara kita, ya, terlebih yang sebabnya adalah kesalahan kita sendiri, membuat kita itu menjauh, ya, bahkan memilih manhaj yang lain, memilih komunitas yang lain selain Ahlussunnah wal Jamaah, dengan mengatakan saya tidak sanggup, misalkan. Kenapa tidak bertaubat saja? Bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dan menjadi orang yang jujur, yang tulus di dalam berpegang dengan manhaj ini, manhaj Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya. Dan itu memang berat, sehingga kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar memiliki sifat kejujuran, ketulusan dan kesungguh-sungguhan. Bukan sifat yang sebaliknya, yaitu kemunafikan, ya, ketidakjujuran. Oleh karena itulah tiga sahabat tersebut, yang diantaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, ya, mereka dapat bersabar. Mereka dapat bersabar setelah atau walaupun mendapatkan al-hajar. Sikap demikian dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sebabnya adalah as-sidq, kejujuran mereka, ketulusan,
kesungguh-sungguhan di dalam berpegang dengan Islam, berpegang dengan as-sunnah, ya. Dan mereka tidak terlalu memuliakan diri sendiri, membela diri, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan ayat tentang mereka bertiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kalian termasuk orang-orang yang jujur, tulus, sungguh-sungguh, tidak bersikap pura-pura dan munafik di dalam berpegang dengan Islam, di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kejujuran dan ketulusan membuat seseorang bersabar di jalan Allah taala. Demikian pula ketika kita mendapatkan sifat yang tidak mengenakan dari sahabat-sahabat kita, ya, walaupun sikap mereka itu kurang tepat, bukan karena kesalahan kita. Ini juga tetap menuntut kita untuk bersabar, walaupun kita yang benar. Dan tidak justru menimbulkan kekacauan, menimbulkan fitnah. Bersabar. Ya. Sebab saudara-saudara kita ini, di atas manhaj ini bagaimanapun, mereka jelas jauh lebih baik daripada keumuman orang. Karena prinsipnya, bukan karena mereka tidak punya dosa, tapi karena prinsipnya adalah Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itu prinsip mereka, itu jalan mereka. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan poin adab yang lain. Ada sebuah wasiat yang disebutkan oleh penulis yang dinukilkan dari Alqamah, namun mungkin kita lewati karena nampaknya ada beberapa poin yang disebutkan oleh Alqamah ini yang perlu kita cermati lagi, atau mungkin bahkan dikritisi, wallahu alam. Kita lewati ke beberapa poin adab yang berikutnya. Penulis rahimahullah mengatakan wa minha ta'dhimu hurmatil masyayikh wa rahmatu wa syafaqatu 'alal ikhwan. Dan di antaranya, yakni di antara adab-adab yang baik di dalam persahabatan adalah ta'zim, mengagungkan, memuliakan kehormatan al-masyayikh. Masyayikh yakni orang-orang yang tua, berusia tua. Warahmah wasyafaqah, bersikap rahmat dan sayang alal ikhwan, kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Yakni kepada orang-orang yang sebaya, seusia atau bahkan lebih muda, ya, menyayangi, merahmati, dan kepada yang lebih tua menghormati. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dalil, ya, pentingnya menghormati, mengagungkan, ya, kehormatan para masyayikh, yakni orang-orang yang sudah berusia tua, sekaligus merahmati dan menyayangi yang berusia muda. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk dari kami, man lam yuwaqqir, siapa saja yang tidak menghormati, memuliakan, kabirana, orang yang besar di antara kami, wa yarham saghirana, dan tidak merahmati, menyayangi orang yang kecil di antara kami. Nah, orang yang besar, ya, apa maknanya? Maknanya terutama adalah besar dari segi usia tua. Barang siapa yang tidak menghormati, memuliakan orang yang berusia tua di antara kaum muslimin, maka tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga yang dimaksud dengan shaghir atau kecil adalah yang berusia muda, tidak menyayangi orang-orang muslim yang berusia muda, maka dia juga tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula, ya, al-kabir atau besar di sini juga bisa dimaknakan dengan kabir
Ya. Fil ilm, besar dari segi ilmunya. Dan saghir, kecil, yakni kecil dari segi ilmunya. Walaupun usianya belum tentu tua. Ini juga bisa dimasukkan ke dalam kata ini, kabir dan saghir. Sehingga kita harus memuliakan para ulama kita. Sebab mereka besar dari segi ilmu mereka. Bahkan banyak dari mereka yang besar dari segi usianya juga. Ya, besar dari segi usianya, besar dalam hal ilmunya. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, adapun orang-orang yang kecil usia dan ilmunya, ya kita sayangi, kita rahmati, dan tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita hina. Ya, kita sayangi, kita rahmati. Nah, kemudian dalil yang kedua disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang hal ini. Wa qala alaihi salam. Dan Nabi SAW juga bersabda, min ijlalillahi ta'ala ikramu dhi syaibati fil Islam. Nabi SAW bersabda, min ijlalillahi ta'ala. Di antara bentuk memuliakan Allah Ta'ala, di antara bentuk memuliakan Allah Ta'ala adalah ikram, memuliakan dhi syaibah, seorang yang beruban. Maksudnya adalah orang yang sudah tua. Fil Islam, di dalam Islam. Memuliakan seorang yang beruban di dalam Islam. Yakni di antara kaum muslimin. Ya. Sehingga ketika kita memuliakan orang-orang yang sudah berusia tua dari kaum muslimin, artinya kita sedang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala lah yang memerintahkan kita untuk memuliakan orang-orang yang tua. Ya, dari kalangan kaum muslimin. Kita muliakan mereka dengan sebab mereka telah tua dalam beragama Islam. Lebih lama dibandingkan kita dalam menjalankan syariat Islam. Sampai beruban. Terlepas dari bagaimana keistiqomahan mereka, yang jelas pada umumnya orang-orang yang jauh lebih tua daripada kita lebih lama menjalankan syariat Islam, lebih lama menyandang status muslim, lebih lama mengucapkan kalimat syahadat dibandingkan kita dan beriman kepada Allah. Oleh karena itulah wajib untuk kita muliakan. Kita muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan adab yang berikutnya. Wa minha alla yukallimal ahdatsu bihadrati syuyukh. Di antara adab-adab yang baik di dalam interaksi dengan sesama manusia adalah alla yukallimal ahdats. Orang-orang muda tidak berbicara bihadrati syuyukh, ketika ada yang berusia tua. Jadi ini prinsip dasarnya. Walaupun pada keadaan-keadaan tertentu yang muda juga berbicara. Namun pada dasarnya, ketika ada orang-orang yang lebih tua, hendaknya orang-orang yang muda diam. Ini pada asalnya. Alla yukallimal ahdatsu bihadrati syuyukh. Orang-orang yang berusia muda hendaknya tidak berbicara di hadapan orang-orang yang tua ketika ada orang-orang yang lebih tua. Jadi jauh lebih tua. Qala Jabir, ini dalilnya. Jabir mengatakan, qadima wafdu Juhaynah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rombongan Juhaynah, rombongan dari kabilah Juhaynah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ghulamun liyatakallam. Lalu ada seorang anak muda, jadi seorang anak muda dari rombongan tersebut yang bangkit, berdiri, liyatakallam, untuk berbicara. Ini untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ainal kubara, dan di manakah orang-orang yang tua? Manakah orang-orang yang tua? Yang lebih tua daripada anak muda ini mana? Kenapa yang berbicara justru yang muda ini? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sedikit pengingkaran terhadap anak muda ini yang mendahului orang-orang yang lebih tua darinya di dalam berbicara. Nah, semisal dengan ini, pernah ada 3 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang tersebut adalah Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah dan Huwaysah, atau Muhayyisah dan Huwaysah ibna Mas'ud. 3 orang. Yang pertama bernama Abdurrahman bin Sahal, yang kedua bernama Muhayyisah atau Muhayyisah bin Mas'ud, dan yang ketiga adalah Huwaysah atau Huwaysah bin Mas'ud. 3 orang. Mereka bertiga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Abdurrahman bin Sahal berbicara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kabbir, kabbir." Apa maksudnya kabbir, kabbir? Apakah maksudnya bertakbirlah? Bukan. Maksudnya adalah yang besar, yang besar. Yang tua mana? Jadi dahulukanlah yang tua di antara kalian bertiga untuk berbicara. Sebab Abdurrahman bin Sahal wahwa ahdatsul qaum, merupakan orang yang paling muda di antara mereka bertiga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kabbir, kabbir." Yang tua, yang tua. Nah, ini. Demikian juga semakna dengan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amarani Jibril an ukabbir." Amarani Jibril alaihissalam memerintahkanku. Kita perhatikan perintah Jibril itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah. Amarani Jibril memerintahkanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ukabbir, agar aku mendahulukan yang kabir, yang besar atau yang tua. Yang berusia lebih tua. Sehingga memang asin, usia, ini termasuk sifat-sifat yang dengannya seseorang didahulukan dalam banyak bab, dalam banyak hal. Tidak dalam semua hal memang, tapi dalam banyak bab, dalam banyak keadaan, orang yang lebih tua dia berhak untuk didahulukan, diprioritaskan dalam banyak bab. Seperti dalam bab apa yang disebutkan dalam hadis siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang siwak di dalam mimpi, seingat saya. Kemudian mau memberikan kepada seorang yang lebih muda, maka diperintahkan oleh malaikat untuk diberikan kepada yang lebih tua. Untuk diberikan lebih dahulu kepada yang lebih tua. Siwak. Demikian juga dalam bab yang lain, ketika masuk suatu tempat, ketika berjalan, dan lain sebagainya. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu yang jelas didahulukan orang yang lebih muda karena sifat-sifat yang lain. Seperti apa mendahulukan? Dalam hal imamah, keimaman salat jamaah. Kan disebutkan dalam hadis kan, aqra'ukum li kitabillah, atau ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca kitabullah, Al-Qur'an. Demikian juga al-imamatul uzma, kepemimpinan negara yang tertinggi. Ini juga bukan dilihat dari segi usia. Dan banyak hal yang lain, seperti memberikan minum. Kita berikan kemana dulu ini? Kita berikan ke sebelah kanan dulu, walaupun lebih muda dibandingkan orang yang lain, ada yang lebih tua. Intinya usia tua, lebih tua, itu menjadi sebab diprioritaskan seseorang dalam banyak hal, dalam banyak bab, namun tidak di semua bab. Namun kita bukan berarti meremehkan usia tua, karena
Karena pada asalnya usia tua itu mu'tabar. Usia tua itu mu'tabar, teranggap di dalam syariat. Kemudian kita lanjutkan poin adab yang lain. Ya. Ada sebuah poin adab yang beliau sebutkan, namun ini dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahkan beliau mengatakan maudhu'. Nah, itu yang disebutkan oleh penulis rahimahullah berikutnya. Ya. Wa minha anna al-insan idza arada safaran wajaba 'alaihi an yusallima 'ala ikhwani wa yazurahum. Fala'alla li ahadihim hajatan fi wijhatihi. Ya. Ketika seseorang ingin safar, maka dia harus mengucapkan salam kepada teman-temannya dan mengunjungi mereka terlebih dahulu. Ya. Karena bisa jadi seorang dari mereka memiliki keperluan kepadanya. Sebelum pergi safar, ya, ucapkan salam terlebih dahulu dan mengunjungi teman-temannya. Penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini di qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza safara ahadukum falyusallim ala ikhwanihi fa innahum yazidunahu bi du'aihim ila du'aihi khairan." Nah, hadis ini dinyatakan maudhu'. Maudhu' yakni palsu. Dinyatakan maudhu' oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Idza safara ahadukum, ketika seorang dari kalian hendak safar, falyusallim ala ikhwanihi, maka hendaklah dia ucapkan salam kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, ya, dan mengunjungi mereka. Fa innahum yazidunahu bi du'aihim ila du'aihi khairan, sebab mereka akan menambahinya kebaikan dengan doa mereka di samping doanya sendiri. Ya, jadi seperti apa doa, ya, orang yang ditinggal untuk orang yang hendak safar. Ya. Astaudiukallah dinak wa amanatak wa khawati ma'amarik, mungkin seperti itu maksudnya. Namun hadis ini maudhu' seperti tadi. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Ini adab yang penting. Wa minha alla yataghayyara an ikhwanihi idza hadatsa lahu ghinan. Di antara adab yang baik dalam persahabatan adalah jangan berubah sikap. Jangan berubah sikap terhadap sahabat-sahabatnya idza hadatsa lahu ghinan. Ya, ketika mendapatkan kekayaan. Wah, sudah menjadi orang yang kaya, sebelumnya tidak seperti itu, ya. Akhirnya berubah sikap terhadap saudara-saudaranya, lupa. Ya. Sebelumnya baik, Masya Allah, membaur, ya, sama sahabat-sahabatnya, ya, sekarang berbeda. Ya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan dua bait syair tentang ini. Dua bait syair ini kesimpulannya adalah, ya, bahwa kekayaan, harta yang banyak setelah sebelumnya miskin atau sederhana, ya, bukan hartawan, itu seringkali mengubah sikap seseorang, sifat seseorang. Harta yang banyak itu seringkali mengubah sifat seseorang dari sebelumnya baik menjadi tidak baik. Ya. Demikian juga banyaknya harta dan kekayaan, ya, itu akan menyingkap sifat-sifat buruk yang sebelumnya tersembunyi. Dulu tersembunyi karena dia bukan orang kaya atau bahkan fakir miskin. Ya, setelah kaya, terbongkar sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya, yang sebelumnya tersembunyi karena dia, ya, tidak memiliki pendorong untuk mengungkapkan sifat-sifat buruk tersebut. Na'udzubillah. Intinya kekayaan itu ujian. Ya. Disebutkan Ansyad al-Mubarrid. Al-Mubarrid, seorang penyair ini, ya, melantunkan dua bait syair. La in kanatid dunya analatka sarwatan wa asbahta minha ba'da usrin akha yusri laqad kashafa al-isra'u 'anka khalaiqan min al-lu'mi kanat tahta sitrin min al-faqri. La in kanatid dunya analatka sarwatan, jika dunia, ya, mendatangkan untukmu kekayaan, ya, ini kekayaan duniawi,
La in kanatid dunya analat kasarwatan, jika dunia mendatangkan untukmu kekayaan, ya kekayaan ya dari Allah, tetapi kan dunia ini kan sebabnya. Wa asbahta minha ba'da usrin akha yusri, dan engkau ya telah menjadi lapang setelah kesulitan. Jadi telah menjadi orang yang kaya raya, ya hartawan setelah sebelumnya sempit, sulit, ya perekonomiannya. Laqad kashafal isra'u 'anka khalaiqan. Maka ini jika dunia seperti itu telah mendatangkan untukmu kekayaan, laqad kashafal isra'u 'anka khalaiqan. Maka kekayaan tersebut akan menyingkap darimu khalaiqan, sekian banyak sifat. Minal lu'mi kanat tahta sitrin minal faqri, dari celak, sifat buruk. Minal lu'mi, dari keburukan, kanat tahta sitrin minal faqri, yang sebelumnya tertutupi, tersembunyi dengan sebab kefakiran. Ya. Jika dunia telah mendatangkan untukmu kekayaan dan engkau menjadi berkelapangan setelah kesulitan, maka kekayaan itu akan menyingkap darimu banyak sifat keburukan yang sebelumnya tersembunyi di balik kefakiran. Ya, sehingga kekayaan, ya, harta yang banyak itu seringkali menyingkap sekian banyak sifat buruk. Demikian juga mengubah sifat buruk atau sifat baik seseorang menjadi buruk. Na'udzubillah. Oleh karena itu di antara adab yang baik adalah ya waspada. Ya, mawas diri ketika diuji oleh Allah dengan banyaknya harta benda. Ya, banyaknya harta benda, kemudahan di dalam mendapatkan ya uang, di dalam mendapatkan harta, jangan sampai itu mengubah ya sikapnya terhadap sahabat-sahabatnya. Tetap baik. Ya, tetap merendah. Ya, jangan kemudian angkuh ya dan merasa lebih tinggi daripada sahabat-sahabatnya yang lain. A'udzubillah. Namun memang demikian sifat dasar manusia. Ya, sifat asli manusia kalau tidak bertakwa kepada Allah, kalau tidak diimbangi atau dikalahkan dengan ketakwaan kepada Allah, dengan keimanan, sifat asli manusia kalau dibiarkan begitu saja memang akan angkuh ketika mendapatkan kelapangan, kenikmatan, kekayaan. Memang demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan insyaallah kita semua hafal ayatnya, kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insan, sesungguhnya manusia, ini jenis manusia, yang namanya manusia seperti ini sifat aslinya. Innal insana layatagha, benar-benar yatagha, tagha, tughyan, yakni melampaui batas. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasan, angkuh, sombong, ya, bangga diri, ujub, merendahkan orang lain, menindas orang lain, sewenang-wenang. Na'udzubillah. Kenapa? Atau kapan ya muncul sifat melampaui batas seperti itu? Ar-ra'ahu istaghna. Karena atau ketika manusia melihat dirinya itu istaghna, berkelapangan, mendapatkan nikmat, ya, termasuk nikmat harta benda, menjadi orang kaya. Ya. Seorang manusia itu ketika mendapatkan nikmat, ya, dia cenderung melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam apa? Al-farah, kesenangan, ya, kegembiraan, sampai lupa daratan, sehingga angkuh, melampaui batas, dan bisa jadi menzalimi orang lain, menindas orang lain. Ini sifat asli manusia. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia melihat dirinya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelapangan. Ya. Oleh karena itulah, walhamdulillah, seringkali Allah menguji orang-orang yang beriman dengan kesempitan hidup,
dan kesulitan di dunia. Kenapa? Ya, untuk mengekang sifat buruk ini sehingga terbantukan. Sehingga di akhirat nanti tidak terlalu banyak dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak seperti orang-orang kafir yang Allah lapangkan kehidupannya. Banyak dari mereka yang diberi kelapangan di dalam kehidupan ini. Kenapa ya? Karena Allah biarkan. Adapun orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, ya, maka kehidupan mereka ya seringkali bersahaja. Banyak yang bersahaja sederhana. Ya. Oleh karena itu, jika ada di antara kita yang mendapatkan ujian ini, kelapangan harta benda yang banyak, hendaknya mawas diri, waspada, berhati-hati. Jangan sampai itu semua mengubah sifat baiknya, akhlak baiknya, na'udzubillah. Nah, mungkin akan kita tambahkan beberapa faedah. Ini di luar pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ada faedah tentang asbab, beberapa sebab yang memang sering kali bisa mengubah akhlak baik seseorang. Ya, mungkin setidaknya ada 7, mungkin ada 7 sebab yang sering kali mengubah sifat baik seseorang menjadi sifat yang buruk. Ya, berubah sifat, berubah sikap. Ya. Di antara sifat-sifat atau di antara sebab-sebab yang dapat mengubah sifat baik menjadi buruk adalah al-wilayah. Ya, jabatan. Ya, jabatan di sini jangan selalu dipandang atau dianggap diartikan jabatan di pemerintahan saja. Ya, tidak kan. Jabatan kan banyak. Bahkan jabatan yang mungkin ruang lingkup kecil, misalkan menjabat jadi apa? Jadi apa namanya? Ya, pengurus pondok, panitia taklim misalkan. Itu kan contoh kecilnya di kehidupan kita. Ya. Apalagi jabatan yang tinggi di pemerintahan atau jabatan tinggi di perusahaan. Ya. Al-wilayah, jabatan. Nah, jabatan ya, itu memang seringkali mengubah sifat seseorang. Ya. Sebelumnya sifatnya Masya Allah terhadap kita baik, begini, lapang. Ya, menganggap kita setara dengannya. Ya. Namun ketika mendapatkan jabatan yang tinggi, ya subhanallah berubah sifatnya. Ya, semenang-menang dan tidak begitu memandang kita lagi. Naudzubillah. Ini sebagai contoh. Kemudian sebab yang kedua adalah al-azl anil wilayah. Ya. Ini sebaliknya, lawan dari yang pertama tadi. Yang kedua adalah al-azl anil wilayah, dicopot dari jabatan. Ya. Mungkin Masya Allah ketika mendapatkan jabatan, dia menjadi orang baik memang. Mungkin. Masya Allah. Tapi ketika dicopot, dipecat, misalkan, entah dengan sebab apa. Yang jelas dicopot dari jabatannya. Ya, kemudian akhlaknya berubah. Dengan sebab mungkin syiddatul asaf dan qillatus sabr. Ya, al-asaf. Ya, emosi. Ya, yang terlalu besar, qillatus sabr, tidak bersabar akhirnya, ya, berubah sifatnya, akhlaknya, seperti memberontak, ya, protes. Naudzubillah. Kemudian sebab yang ketiga adalah seperti tadi yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu al-ghina, kekayaan, harta benda yang banyak. Ini juga mengubah sifat seseorang. Ya, kalau tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian sebab yang keempat adalah al-faqr, kefakiran. Ini lawannya, lawan dari kekayaan. Ini kefakiran juga bisa mengubah. Jangan kemudian ya sudah saya milih jadi orang fakir miskin saja. Ya kalau fakir miskin bersabar ya alhamdulillah, kalau nggak bersabar bagaimana? Ya kan? Ya, oleh karena itu kefakiran itu ya juga menuntut untuk bersabar, dan sabar itu juga berat. Ya, oleh karena itulah ya disebutkan di dalam hadits seingat saya ya, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang ruziqa kafafan, mendapatkan rezeki yang kafaf. Kafaf itu berarti pas. Ya, enggak kaya raya, tapi juga enggak fakir miskin. Karena fakir miskin itu artinya orang yang kurang. Ya, pemasukannya, penghasilannya itu kurang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini kan bahaya. Ini makanya kafaf, pas. Ya.
Nah, itu suatu hal yang nikmat atau suatu nikmat yang besar sebenarnya, kafaf. Ya. Sebab kalau kurang ya juga berbahaya. Jangan sampai kalap untuk mendapatkan uang. Kalau berlebihan juga jangan sampai salah untuk menyalurkannya. Ya, karena harta benda yang kita miliki itu kan terdapat di dalamnya hak-hak orang lain. Hak Allah Subhanahu wa taala, hak orang lain juga, kan kita gimana ini memberikannya, menyalurkannya. Nah, oleh karena itu ya tadi kekayaan ya berbahaya, kefakiran juga berbahaya. Ya. Oleh karena itu ya kita berusaha namun tidak berlebihan di dalam urusan duniawi. Kemudian sebab yang berikutnya adalah al-humum allati tudhirul lubba wa tashghalul qalb. Ya. Kesedihan. Ya. Kesedihan yang melampaui batas. Terlalu bersedih, terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Ya sedih kenapa ya? Karena ya, perkara-perkara yang sudah lewat, yang sudah terjadi sebelumnya di waktu yang lampau, ya, diingat terus, lalu berlarut-larut dalam kesedihan, itu juga berbahaya, bisa mengubah akhlak seseorang, perangai seseorang. Ya, bisa jadi dia orang yang naudzubillah ya, akhirnya sedikit stres, berubah akhlaknya, sebelumnya baik menjadi buruk. Ya, sebagaimana tadi kefakiran ya bisa mengubah akhlak. Ya, makanya kan banyak naudzubillah yang terjatuh dalam ya tindak-tindak kejahatan. Ya, kenapa ya? Fakir, miskin, kepepet bilangnya. Naudzubillah. Kemudian sebab yang berikutnya adalah al-amrad allati yataghayyaru biha at-tab', ma yataghayyaru biha al-jism. Ya. Di antaranya adalah penyakit-penyakit fisik. Ya. Penyakit-penyakit fisik yang membawa perubahan sifat atau tabiat. Ya. Ini jangan diremehkan. Ya, kesehatan fisik itu sangat penting. Ya. Oleh karena itu bisa kita lihat banyak orang yang ya, naudzubillah fisiknya itu kurang, banyak penyakit, misalkan lemah fisik, itu biasanya akhlaknya atau perilakunya, perangainya itu ya ada kurang baiknya, ada yang tidak baik. Mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik kita. Ya, untuk menjaga kesehatan fisik itu penting. Karena tadi penyakit-penyakit yang ada pada fisik itu bisa mengubah ya perilaku seseorang. Penting. Ya, bukan berarti berlebihan juga. Ya tidak. Ya sampai seperti olahragawan itu atlet ya tidak juga. Yang penting sehat fisiknya. Ya. Kemudian sebab yang berikutnya yang terakhir kita sebutkan di sini adalah ulusin wa hudutsul haram. Ya. Adalah usia yang sangat tua. Ya. Usia yang sangat tua. Ya, usia yang sangat tua yang sampai menimbulkan al-haram. Ya tadi, ya lemahnya fisik dengan sebab usia. Kalau tadi kan penyakit. Kalau ini lemahnya fisik ya dengan sebab usia yang tua, sampai mungkin pikun juga. Oleh karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar apa? Ya, agar tidak terkena al-haram, kelemahan fisik termasuk kepikunan dengan sebab usia yang sangat tua. Ya. Nah ini al-haram. Oleh karena itu bisa kita lihat orang-orang yang lanjut usia ya tua sekali itu kan perilakunya berbeda dengan dulu ketika masih lebih muda. Ya, berbeda, kasihan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari al-haram ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan poin adab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan wa minha alla yaghraqa. Nampaknya yang tepat begitu. Kalau di kitab ini yughriqa. Nampaknya yang tepat yaghraq. Wa minha alla yaghraqa fil khusumah. Wa yatruka lis-sulhi mawdi'an. Ya. Di antara adab yang baik dalam persahabatan, pergaulan adalah jangan tenggelam di dalam pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Ya, jangan
tenggelam. Wa yatruk al-sulhi mawdi'an, dan jangan dan jangan menghilangkan kesempatan untuk berdamai. Jangan menghilangkan, jangan membuang kesempatan untuk berdamai, enggak bisa. Pokoknya dia sudah salah. Pokoknya enggak bisa, enggak ada kata damai. Nah, ini bahaya sekali. Berarti dia berakhlak buruk kalau seperti itu. Sampai tidak mau berdamai, tidak ada kata damai. Sehingga akhlak yang baik adalah sebaliknya. Jangan terlalu tenggelam dalam perselisihan, dan tetap memberikan ruang, membuka pintu selebar-lebarnya untuk sulh, berdamai. Berdamai di sini bukan maksudnya kita ngalah secara total, secara mutlak. Hak kita semua diambil, mungkin kan enggak. Mungkin kita butuh hak kita ini, mungkin berkaitan dengan uang. Tapi setidaknya ada sisi mengalah sedikit, walaupun tidak mengalah secara total. Intinya cari titik temu lah. Karena saya mengalah sedikit, dan teman kita ini juga mengalah sedikit, sehingga tercapai titik temu. Karena mungkin sebagian orang emosi. Apa kata damai itu? Damai berarti saya harus ngalah total. Bukan ngalah total. Yang penting tadi cari titik temu. Ada ngalah sedikit, sampai ketemunya bagaimana. As-sulh. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa sulh itu, perdamaian itu lebih baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa sulhu khair. Berdamai di dalam pertikaian, perselisihan itu adalah baik atau lebih baik. Wa sulhu khair. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yang berikutnya, masih satu ayat, tapi di kalimat berikutnya Allah mengisyaratkan tentang sebab sulitnya tercapai as-sulh, perdamaian, islah, apa? Yaitu asyuh. Allah Ta'ala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Sulh, perdamaian itu baik, bagus, lebih baik. Namun uhdiratil anfusus syuh, jiwa-jiwa manusia itu diberi sifat asyuh. Syuh itu berarti terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu egois. Terlalu egois, tidak mau tanazul walaupun sedikit. Tidak mau tanazul, mengalah walaupun sedikit. Mengalah dalam sebagian haknya. Egois dan ambisi untuk mendapatkan haknya seluruhnya. Tidak mau mengalah walaupun sedikit. Itu sifat manusia juga. Itulah sebab yang seringkali menghalangi atau menyulitkan tercapainya as-sulh, perdamaian. Wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Sulh itu adalah baik, namun jiwa-jiwa manusia itu memiliki sifat syuh. Yani sehingga sulit tercapainya as-sulh. Sehingga prinsip di dalam as-sulh adalah tanazul. At-tanazul an ba'dil haq. Itu prinsip. Prinsip tercapainya perdamaian adalah at-tanazul, mengalah dalam sebagian haknya. Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tidak semuanya sekian. Kurangi sedikit enggak apa-apa. Yang penting kita berdamai. Nah, itu as-sulh. Mengalah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis, jangan sampai kita terlalu berdalam-dalam di dalam permusuhan dan pertikaian, pertengkaran, perselisihan. Penulis mengatakan, faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aliyan karramallahu wajhah, karena telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat Ali. Kalimat habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Nah, ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Ali bin Abi Thalib. Nampaknya penulis rahimahullah ragu, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Ali. Tapi yang jelas kalimatnya adalah habibaka haunan ma. Cintailah habibaka,
kekasihmu, sahabat yang kau cintai. Haunan ma, sekedarnya saja. Ya, cintailah ya temanmu, sahabatmu, haunan ma, sekedarnya. Ya, gak usah terlalu berlebihan, tidak usah melewati batas, melampaui batas, muluk-muluk di dalam mencintai, sampai akhirnya fanatik terhadap orang itu. Jangan. Habib haunan ma, cintailah kasihmu, sahabatmu yang kau cintai, sekadarnya saja. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya, asa an yakuna baghidhaka yawman ma. Karena bisa jadi ya, dia menjadi musuhmu pada suatu hari nanti. Ya. Jangan sampai terlanjur senang, jangan sampai terlanjur cinta, terlanjur sayang. Ya. Akhirnya fanatik terhadap orang tertentu, apalagi tokoh-tokoh tertentu. Ya. Jangan. Karena apa? Karena masih hidup. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, begitu ya kata Ibnu Mas'ud dengan saya. Sebab orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah, dari ujian, dari perubahan. Ya. Dengan sebab ujian tersebut berubah dari baik menjadi buruk, na'udzubillah, nasallallahu as-salamah. Yang jelas itulah alasannya, cintailah sahabatmu, kekasihmu, orang yang kau cintai itu sekadarnya. Sebab bisa jadi dia menjadi musuhmu pada suatu hari. Nah, sebaliknya, wa abghid baghidhaka haunan ma. Ya. Dan bencilah orang yang kau benci sekadarnya. Ini kan lawannya, sebaliknya. Dan bencilah orang yang kau benci haunan ma, sekadarnya. Jangan berlebihan sampai mencaci maki, ya, mengolok-olok, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak diizinkan dalam syariat. Kadang-kadang begitu. Apalagi yang misalkan menyelisih manhaj kita, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, berlebihan. Ya, jangan. Kita benci, ya, jangan sampai melampaui batasan syariat. Ya, di dalam kebencian dan dalam bersikap. Wa abghidhaka haunan ma. Dan bencilah orang yang kau benci sekadarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Sebab bisa jadi, ini alasannya, bisa jadi dia akan menjadi kekasihmu, orang yang kau cintai. Ya, yauman ma, pada suatu hari nanti. Ya, pada suatu hari nanti. Jangan sampai terlanjur bermusuhan. Wah, saya sudah malu akhirnya untuk berteman, sahabat. Padahal semestinya saling mencintai karena sudah berubah menjadi orang yang baik misalkan. Nah, kalimat yang terakhir inilah, ya, wa abghid baghidhaka haunan ma, sampai akhir, itu yang dimaukan dari hadis ini. Ya. Bencilah orang yang kau benci sekadarnya saja. Ya. Misalkan terjadi pertikaian, permusuhan, perselisihan, ya sekedarnya. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Karena bisa jadi dia menjadi orang yang kita cintai, menjadi teman kita, sahabat kita, sejalan dengan kita pada suatu hari nanti. Ya. Terlebih jika sama-sama semanhaj, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian pertikaiannya dalam urusan duniawi. Nah, ini jangan, ya. Jangan, jelas, jangan berdalam-dalam, jangan larut, ya. Hendaknya membuka pintu perdamaian selebar-lebarnya karena masih sama-sama Ahlussunnah, ya. Seperti itu. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Kemudian, ya, penulis rahimahullah mengatakan, qila li Abi Sufyan bin Harb. Pernah ditanyakan kepada Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb ditanyakan kepada beliau. Bimanil tahada syaraf, dengan sebab apa Anda mendapatkan kemuliaan ini? Ini kemuliaan di tengah-tengah komunitas, masyarakat. Ya. Kemuliaan, kedudukan yang tinggi di mata manusia. Ya. Mengapa? Dengan sebab apa Anda mendapatkan kemuliaan ini? Qala, Abu Sufyan bin Harb menjawab, ma khasamtu rajulan illa ja'altu lis-sulhi bainana mawdi'an. Ma khasamtu rajulan, tidaklah aku berselisih, bertikai, bertengkar dengan seorang pun,
illa melainkan ja'altu lis-sulhi bainana mawdi'an. Melainkan ja'altu, ya, aku menjadikan menempatkan lis-sulhi untuk perdamaian bainana di antara kami mawdi'an, tempat yang terbuka. Yani melainkan aku masih menjadikan adanya ruang untuk perdamaian di antara saya dengan dia. Selalu seperti itu. Setiap kali saya berselisih. Ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia pasti ada saja gesekan. Oleh karena itu Abu Sufyan bin Harb mengatakan demikian. Ma khasamtu rajulan. Tidaklah aku berselisih, bertikai dengan seorang pun. Nah, itu sudah. Kemestian hidup bersama di dunia. Hidup bersama di dunia ada saja gesekan. Perselisihan. Ya. Tidak sependapat. Ya. Dan semisalnya. Namanya hidup di dunia, masing-masing memiliki apa? Hawa nafsu. Ya. Tapi yang penting bagaimana kita menyikapi perselisihan, persengketaan tersebut. Abu Sufyan bin Harb mengatakan seperti tadi, ma khasamtu rajulan illa ja'altu lis-sulhi bainana mawdi'an. Tidaklah aku bertikai berselisih dengan seorang pun, melainkan pasti aku tetap memberikan ruang untuk berdamai di antara kami. Dengan sebab itulah Abu Sufyan bin Harb mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di tengah-tengah manusia. Ya. Nah, terfahami sebaliknya orang yang susah damai, ya, berlarut-larut di dalam persengketaan, pertikaian, perseteruan, bermusuhan, ya, larut-larut dalam hal itu, maka dia di tengah-tengah manusia atau di mata manusia adalah, ya, orang yang tidak mulia, orang yang rendah, orang yang tidak baik, ya, karena selalu berlarut-larut di dalam perselisihan. Ya. Padahal Nabi SAW, ya, di dalam sekian banyak hadis yang mendorong kita, menghasung kita untuk tidak berlarut-larut dalam perseteruan, persengketaan, permusuhan, seperti yang pernah kita pelajari di kesempatan-kesempatan yang lain. Ya, jangan berlarut-larut dalam apa? Dalam syahna, pertikaian, ya, perselisihan, ya, permusuhan, ya. Sebab permusuhan, masih adanya permusuhan, pertikaian, ya, antara kita dengan seseorang, ya, apalagi itu urusan duniawi, itu menghalangi kita dari banyak apa? Dari banyak kebaikan. Ya, sampai-sampai Nabi SAW hendak mengabarkan tentang kapan itu Lailatul Qadar, lalu diangkat ilmu tentang Lailatul Qadar tersebut. Kapan Lailatul Qadar? Dengan sebab apa? Dengan sebab pertikaian antara dua orang. Ketika itu, akhirnya Allah mengangkat ilmu tentang Lailatul Qadar. Seperti kata Nabi SAW, Inni kharajtu li ukhbirakum bil Lailatul Qadar, wa innahu talaha fulanun wa fulan, farufi'at. Sesungguhnya aku saya keluar ini sekarang, ya, untuk mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Saya mau mengabarkan, keluar kepada kalian untuk mengabarkan. Ya, tapi subhanallah, fulan dan fulan itu bertikai, berseteru, bertengkar, farufiat, lalu diangkat. Sehingga beliau sudah tidak mengetahui kapan itu Lailatul Qadar di tahun itu atau pada saat itu. Ya, ini dengan, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak bisa mengabarkan kapan Lailatul Qadar, padahal baru saja beliau keluar untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Ya. Demikian juga di antara kebaikan yang terhalang dengan sebab asyahna, ya. Seperti apa? Seperti kebaikan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, di Lailat an-Nisf min Sya'ban. Ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam, ya, pertengahan bulan Sya'ban. Tapi ini bukan maksudnya apa? Ya, dianjurkan, disyariatkan untuk melakukan amalan-amalan tertentu, ya, tidak. Ini cuma kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh makhluk di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqihi.
Lalu Allah mengampuni semua makhluknya. Illa li musyrikin au mucahin. Kecuali dua orang, yaitu orang musyrik dan mucahin, orang yang bermusuhan. Orang yang masih bermusuhan dengan orang lain. Nah ini. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.